teman-teman, selamat datang di LNF Trilogi. Kali ini kita akan menggali lebih dalam ke sebuah film yang penuh misteri dan emosi. Jangan lupa untuk like, subscribe pun jika ada saran dan kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2023 yang bercerita tentang sebuah peternakan terpencil menjadi saksi tragedi ketika seorang pria buronan dan saudaranya tiba, membawa rahasia kelam dan ancaman kehidupan bagi keluarga peternak. Dengan menawan keluarga penghuninya, mereka mendapati rumah itu menyimpan rahasia kelamnya sendiri. Dalam kisah yang penuh teka-teki, siapa yang akan selamat dari badai kejadian tak terduga ini? Seorang ibu dan anak yang bernama Maisy tengah asyik membuat kue di peternakan mereka yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana di sekitarnya begitu mendung dan cuaca buruk. Meskipun begitu, mereka tetap bersemangat merayakan hari ulang tahun seorang pria, yaitu suaminya yang sedang berjuang melawan penyakit. Sang suami yang terlihat lemah dan berada di kursi roda harus terus mendapatkan obat dan bahkan menghadapi kesulitan untuk makan. Seketika, seisi rumah dikejutkan oleh suara ketukan keras di pintu depan, diiringi dengan seruan meminta tolong. Suara gemetar dan penuh kecemasan dari seseorang yang mengaku tersesat dan mengalami kecelakaan memenuhi udara. Dengan suara lirih, mereka memohon agar seisi rumah membuka pintu dan memberikan pertolongan untuk menyelamatkan saudaranya yang sedang terluka parah di luar sana. Rasa harap penuh keputusasaan terasa begitu kuat dalam kata-kata mereka, menciptakan ketegangan dan urgensi dalam situasi yang tiba-tiba ini. Ibu Maisy tampak ragu dan penuh ketakutan saat menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Namun pada akhirnya ia mengatasi keraguan itu dan membuka pintu. Pria di luar dengan cepat memasuki rumah sambil memohon bantuan, sambil membawa saudaranya yang terluka, yang terlihat dalam keadaan sangat buruk dengan banyak luka dalam. Juga kemungkinan rusuk patah dan bahkan sebatang besi menancap di tubuhnya. Dengan semua anggota keluarga Maisy bersiap-siap untuk memberikan pertolongan yang mendesak. Meskipun kondisi saudaranya sulit untuk diobati, juga Ibu Maisy mengetahui bahwa rumah sakit terdekat berjarak 100 mil. Pria tersebut menolak untuk pergi ke sana dan dengan nada penuh keputusasaan meminta Ibu Maisy untuk memberikan pertolongan yang diperlukan. Dalam suasana tegang, keberanian dan keputusan harus diambil dengan bijak untuk memberikan pertolongan pertama seefektif mungkin di tengah keadaan darurat yang sulit ini. Ibu Maisy tanpa ragu segera memberikan pertolongan seoptimal mungkin. Dengan bantuan Maisy, mereka berdua berusaha menjahit luka agar orang tersebut tidak kehilangan terlalu banyak darah. Orang tersebut tampak panik dan ketakutan, diberdayakan oleh upaya penyelamatan ini. Saat Ibu Maisy dengan hati-hati mengekstraksi besi yang menancap di tubuh orang yang terluka, momen itu dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Semuanya dalam upaya menyelamatkan nyawa di tengah keadaan darurat yang sulit. Setelah upaya penyelamatan yang dilakukan dengan segenap keahlian, pria tersebut akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Meti, dan Ibu Maisy sambil mengatasi ketegangannya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Namaku dipanggil Rose." Setelah selesai memberikan pertolongan kepada orang yang terluka yang ternyata namanya Jack, suasana menjadi lebih tenang. Meti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maisy dan Maisy atas bantuan mereka. Jack kemudian ditenangkan di sofa, sedangkan Meti menghabiskan waktu membersihkan dirinya setelah keadaan darurat yang tak terduga tadi. Kelegaan merayap perlahan di antara mereka. Namun, mungkin masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Rose yang masih penuh keingintahuan menanyakan pada Meti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua. Namun, cerita Meti kurang bisa dimengerti dengan jelas. Dalam upaya untuk memberikan kenyamanan, Rose akhirnya menawarkan Meti untuk makan.
menciptakan momen kebersamaan di tengah kebingungan. Sementara itu, Maisy yang penasaran dengan orang baru ini tampak duduk dengan penuh perhatian, mungkin membayangkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Akhirnya, Jack terbangun dari tidurnya di sofa. Jack mengucapkan terima kasih kepada Rose dan semua orang di rumah karena telah menolongnya. Jack juga tak lupa memuji keahlian Rose, menyatakan kagum atas kepiawaian dalam menjahit luka-lukanya. Suasana di ruangan itu dipenuhi oleh rasa lega dan syukur karena mereka berhasil melewati keadaan darurat dengan bantuan satu sama lain. Jack yang merasa bersyukur atas pertolongan yang diterima menyatakan keinginannya untuk memberitahu seseorang bahwa mereka selamat. Namun Maisy dengan lembut mengungkapkan bahwa di rumah mereka tidak terdapat barang elektronik apapun untuk melakukan kontak. Keadaan ini menunjukkan bahwa mereka mungkin tinggal di lingkungan yang lebih terpencil atau memiliki keterbatasan sumber daya. Jack dan Matty meninggalkan ruangan bersama dan Jack menanyakan dengan nada penuh ancaman tentang tas yang dimilikinya. Dengan serius, Jack menyampaikan bahwa keberadaan tas tersebut sangat penting dan dapat menjadi faktor penentu keselamatan mereka. Kemungkinan Jack merajuk pada seseorang bernama Meg yang dibicarakan Matty sebelumnya, yang sepertinya perlu dihubungi oleh Jack. Namun, Matty dengan jujur menyatakan bahwa dia tidak memiliki tas tersebut dan bahkan tidak membawanya dari mobil ketika kecelakaan terjadi. Jack setelah mengatasi ketegangan kembali tenang dan menetapkan tujuan untuk pergi ke mobilnya. Setelah beberapa saat berbicara dengan Matty, mereka mungkin berdiskusi tentang langkah-langkah selanjutnya atau mencari informasi lebih lanjut terkait situasi mereka. Sementara mereka berdua mencoba mencari jalan keluar dari keadaan yang rumit ini. Tiba-tiba, Rose dan Maisy mendengar suara teriakan yang membuyarkan ketenangan. Tanpa ragu, keduanya bergegas mendatangi sumber suara tersebut. Mereka tiba di tempat dan melihat Matty sedang mengalami tantrum dengan ekspresi yang penuh emosi. Jack dengan penuh perhatian berusaha menenangkan Matty di tengah-tengah keadaan yang tegang. Jack menjelaskan bahwa Matty menginginkan buku catatan yang ada di dalam tas di mobilnya. Dengan kesungguhan, Jack meminta bantuan Rose untuk mengantarnya dengan truk yang dimilikinya. Jack bahkan mencoba menawarkan beberapa uang sebagai imbalan. Namun, tawarannya tidak berhasil mempengaruhi Rose. Sementara itu, Rose menunjukkan keprihatinan dan kehati-hatian, mungkin mencoba memahami lebih dalam mengenai situasi tersebut sebelum mengambil keputusan. Rose dengan kelembutannya yang dikenalnya mencoba menenangkan Matty melalui kata-kata lembut sesuai dengan kebiasaannya. Meskipun awalnya sulit, akhirnya, usaha yang dilakukan oleh Jack untuk pergi ke mobilnya berhasil. Matty mungkin lelah atau terpengaruh oleh kejadian sebelumnya, memutuskan untuk pergi tidur dan kamar dikunci. Kunci kamar diberikan kepada Maisy sebagai tindakan pencegahan karena Rose merasa khawatir terhadap kehadiran pria asing di dekat Maisy. Keputusan ini menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap keamanan anggota keluarga serta upaya untuk menjaga suasana yang aman dan nyaman di tengah keadaan yang tidak biasa ini. Hingga akhirnya Jack dan Rose memutuskan untuk pergi ke tempat tujuan mereka. Meskipun hujan lebat yang turun di malam hari itu, saat perjalanan, Jack menyatakan kekagumannya terhadap kemampuan Rose, baik dalam menjahit luka maupun menenangkan Matty. Rose dengan rendah hati mengungkapkan bahwa dia juga seorang dokter. Informasi ini mungkin membuat Jack semakin terkesan. Di rumah, Maisy yang penasaran dengan Matty akhirnya memutuskan untuk berbicara dengannya. Karena Maisy biasanya jarang berbicara dengan siapapun kecuali ibunya. Keberanian Maisy untuk membuka percakapan mungkin dipicu oleh keingintahuan dan keadaan darurat yang baru mereka alami bersama-sama. Ayahnya yang sedang sakit mungkin menjadi alasan tambahan mengapa Maisy tidak terbiasa berbicara dengan orang lain di luar keluarganya. Maisy yang penasaran dan mungkin ingin lebih memahami Matty akhirnya memutuskan untuk membuka kunci kamar yang dihuni oleh Matty.
Jack dan Rose tiba di tempat yang diinginkan Jack hanya untuk menemukan sebuah mobil yang terbalik, mengindikasikan sebuah kecelakaan yang baru terjadi. Mereka tidak sendirian di lokasi tersebut. Keterkejutan menyelimuti Rose saat dia menyadari bahwa ada orang lain di dalam mobil yang sudah tidak bernyawa. Situasi berubah menjadi tegang ketika Jack berhasil mengambil tasnya yang ternyata berisi sebuah pistol. Dengan senjata itu di tangan, Jack mengancam Rose, menyatakan keinginannya untuk pergi ke kotak telepon. Ancaman ini menambah ketegangan dalam keadaan yang sudah rumit, menciptakan situasi yang penuh tekanan dan kecemasan. Rose mungkin merasa terjebak dalam keadaan yang tidak terduga ini. Kembali ke Maisie dan Matty, mereka melihat kamar tidur Rose yang terkunci. Bahkan Maisie sendiri pun belum pernah masuk ke dalamnya. Meskipun demikian, suasana di rumah tampak lebih ceria saat ini dengan Maisie mengajak Matty bermain di kamar tidurnya. Sementara itu, misteri di sekitar rumah dan orang-orang yang ada di dalamnya terus menyimpan rahasia yang akan terungkap. Jack berhasil menelpon Meg, memberitahu bahwa dia memegang uangnya dan memberikan petunjuk lokasi tempat dia berada. Namun, Jack memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa putra Meg yang ada di dalam mobil telah meninggal. Pilihan ini mungkin didasarkan pada kekhawatiran atau pertimbangan tertentu yang dimiliki Jack, yang memilih untuk menahan informasi yang mungkin dapat memperburuk situasi. Jack dengan ancaman yang mungkin sangat mendalam memaksa Rose untuk bekerja sama dengannya. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk pergi pulang kembali ke rumah Maisie. Ancaman ini menunjukkan bahwa situasi semakin kompleks dan tegang dengan Rose yang mungkin merasa terjebak dalam peristiwa yang tidak terduga ini. Langkah ini mungkin merupakan upaya Jack untuk memastikan bahwa rencananya berjalan sesuai yang diinginkan dan Rose terpaksa berada di tengah-tengahnya. Maisie yang sedang di kamar mendengarkan radio dengan berita yang mengungkapkan bahwa ada sekelompok penjahat bersenjata yang sedang kabur. Di antaranya adalah Michael yang saat ini ternyata sudah mati di dalam mobil. Berita ini juga mengungkap bahwa Jack dan Matty adalah saudara dan mereka adalah bagian dari kelompok penjahat tersebut. Informasi ini mungkin mengguncang Maisie, memberikan jawaban atas misteri di sekitar kedatangan mereka. Ternyata polisi tersebut juga mencari Matty yang mungkin terhubung dengan kepergian perawat kesehatan mental mereka, mengarahkan pada pertanyaan baru, meninggalkan Maisie dengan rasa terkejut dan mungkin kekhawatiran mengenai keamanan keluarganya. Maisie merasa takut setelah mendengar berita tentang Jack, Matty, dan Michael yang ternyata adalah sekelompok penjahat. Sementara itu, Matty panik dan menghancurkan radio karena kesulitan untuk mematikannya. Matty terus berbicara dengan nada yang panik dan menyangkal kebenaran yang diungkapkan oleh berita, membuat Maisie semakin takut dan bingung. Untuk menjaga keamanan dan ketenangan di rumah, Maisie dengan hati-hati mengembalikan Matty ke kamarnya, mungkin berharap bisa menenangkan suasana dan menyelesaikan kebingungan yang muncul setelah mendengar berita tersebut. Situasi semakin tegang ketika Jack datang dan mengancam seluruh keluarga di rumah itu. Ancaman Jack menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di antara mereka. Jack kembali menekankan pentingnya mendengarkan perkataannya dan meminta mereka untuk bekerja sama. Dengan ancaman yang mungkin semakin meningkat, Jack menyebutkan bahwa Meg akan datang menjemputnya. Saat ini, keluarga Maisie mungkin merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit, dengan harapan bahwa bantuan atau pertolongan akan datang untuk mengakhiri krisis ini. Tapi tiba-tiba, polisi datang ke rumah itu, menyebabkan Jack panik. Namun anehnya, Rose berusaha untuk memperbaiki keadaan, mencoba menghadapi situasi yang semakin rumit ini. Rose berusaha untuk mengusir polisi yang datang karena memberikan informasi bahwa ada buronan di rumah tersebut. Usahanya mungkin mencakup berbicara dan bernegosiasi dengan polisi, mencoba meyakinkan polisi bahwa tidak ada yang perlu dicurigai di rumah itu. Polisi memasuki rumah dan memeriksa keadaan di sekitarnya.
Meski Rose mencoba menyembunyikan kebohongannya, polisi curiga melihat melalui cerita yang diceritakan Rose. Tiba-tiba, Jack datang dan terlibat dalam pertarungan dengan polisi tersebut. Pertarungan tersebut tampak sengit, namun pada akhirnya polisi mampu mengatasi perlawanan Jack, membuatnya pingsan. Keadaan semakin kacau ketika polisi yang akhirnya mengetahui bahwa Maisie adalah orang yang dikenalinya. Tiba-tiba Rose menembak polisi tersebut, menciptakan lebih banyak kebingungan dan ketegangan tambahan di dalam rumah. Motivasi sebenarnya dari tindakan membunuh polisi tersebut belum jelas dan suasana menjadi semakin tegang karena alasan dibalik tindakan Rose masih samar. Mungkin ada rahasia yang belum terungkap atau motif yang rumit dibalik tindakan mendadak tersebut, meninggalkan banyak pertanyaan terbuka dan membuat situasi semakin tidak terduga. Rose memberikan penjelasan bahwa tindakan membunuh polisi tersebut dilakukan dengan niat melindungi Maisie. Menurutnya, jika Maisie tidak dilindungi, polisi akan membawanya pergi dari Rose. Penjelasan ini meninggalkan pertanyaan lebih lanjut tentang hubungan antara Rose dan Maisie, serta alasan dibalik langkah ekstrim Rose tersebut. Keahlian Rose yang sejak awal tidak sesuai dengan lingkungan pertanian menciptakan kecurigaan tambahan terhadap karakter ini. Mungkin ada lebih banyak rahasia yang perlu diungkapkan, dan hubungan antara Rose dan Maisie semakin menjadi misteri dalam cerita ini. Rose membawa Matty dan Jack ke ruang bawah tanah lalu memborgol mereka. Sementara itu, Rose juga pergi untuk membereskan mayat polisi, menciptakan suasana yang gelap dan misterius. Di luar rumah, Rose sedang menciptakan ilusi dengan menata mayat para polisi sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah mereka dibunuh dekat dengan mobil Jack yang mengalami kecelakaan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Rose memiliki kemampuan untuk menciptakan alibi palsu atau mengarahkan keadaan dengan cerdas. Misteri yang melibatkan Rose semakin mendalam dan motif di balik tindakan ini mungkin masih menjadi teka-teki. Maisie merasa semakin bingung dengan semua yang terjadi di sekitarnya, khususnya tindakan Rose yang tampak tidak masuk akal. Maisie semakin penasaran mengapa ada orang yang ingin membawanya pergi dari Rose, ibunya. Rose mencoba menjelaskan bahwa tindakannya hanyalah untuk melindungi Maisie, tapi pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan semakin bertumpuk. Kekhawatiran Maisie semakin mendalam ketika dia mencoba memahami mengapa Rose tampak takut pada polisi. Momen ini menunjukkan konflik internal Maisie yang berusaha memahami kebenaran di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Jack yang sekarang sudah terbangun mencoba mencari cara untuk melepaskan tangan yang terborgol. Sementara itu, Matty juga terbangun dan langsung panik. Kondisi yang semakin sulit di ruang bawah tanah menciptakan kecemasan yang lebih besar di antara Jack dan Matty, yang mungkin mencoba memahami dan mengatasi keadaan yang mereka hadapi. Jack menceritakan apa yang terjadi dengan polisi kepada Matty. Saat Jack menjelaskan keadaan tersebut, Jack mulai menyadari bahwa Rose telah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Kejutan terjadi ketika Matty tanpa diduga sebelumnya ternyata memiliki sebilah pisau lipat. Jack menyadari potensi alat ini dan berhasil menggunakannya untuk melepaskan penahan di dinding, membuat mereka dapat mengambil dan menggergaji borgol. Dengannya, perangkat ini berhasil dilepaskan. Mereka akhirnya bebas dari tahanan. Dengan hari hampir pagi di luar dan menyadari bahwa tidak ada mobil di sekitar, itu berarti Rose sedang tidak berada di sana. Matty mengajak Jack untuk pergi, namun Jack menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukannya sebelum membawa kembali uangnya. Jack menyarankan Matty untuk tinggal di kandang, mungkin untuk menjaga keamanan dan melihat-lihat situasi. Keputusan ini dapat memberikan mereka waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya sambil tetap berhati-hati menghadapi ketidakpastian yang melibatkan Rose dan situasi yang mereka alami. Matty memiliki pemikiran yang berbeda, menganggap bahwa Jack ingin menjauhinya karena ulahnya. Jack yang kesal dengan pemahaman yang salah ini akhirnya mencoba membuka hati Matty dan menceritakan tentang bagaimana dia selalu bersama Matty.
bahkan pada saat ibu mereka meninggal. Pada akhirnya, Matty ditinggalkan oleh Jack yang masih kesal. Matty memilih pergi ke gudang tanpa mengetahui bahwa Rose dan Maisie sudah kembali ke peternakan. Situasi ini menambahkan elemen kejutan dan ketidakpastian dengan berbagai karakter yang bergerak secara terpisah dan mungkin tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Jack menyelinap kembali ke rumah dan merasa ada sesuatu yang aneh. Jack melihat banyak pisau tersebar di ruangan itu. Saat Jack memasuki lebih dalam, Jack menemukan seorang wanita yang terbaring tidak berdaya dengan kaki dan tangannya yang hilang. Kejutan dan kebingungan melanda Jack saat melihat banyak catatan koran dan bahkan ada monitor CCTV di kamar itu. Situasi yang menakutkan dan misterius ini menambah lapisan ketidakpastian pada alur cerita, dan Jack mungkin harus mencari jawaban tentang identitas wanita tersebut dan mengapa hal-hal yang aneh terjadi di dalam rumah ini. Tapi pada akhirnya, Jack menyadari bahwa wanita ini adalah ibu kandung Maisie, yang sebenarnya Maisie bernama Jenny. Wanita ini adalah korban dari kecelakaan mobil yang melibatkan Rose, di mana Rose kehilangan anaknya. Rose kemudian mengadopsi Jenny yang kehilangan ingatan dan identitasnya dan memberinya nama Maisie. Jack mungkin harus mencari cara untuk mengatasi informasi ini dan menghadapi konsekuensi yang tidak terduga dari pengungkapan tersebut. Saat ibu kandung Maisie menyadari kebenaran dan kesedihan di balik semua ini, tidak tahan dengan situasi tersebut dalam keputusasaan, wanita itu meminta Jack untuk membunuhnya. Jack mungkin merasa kacau dan bingung menghadapi permintaan yang sulit ini. Tapi pada akhirnya dengan terpaksa Jack memutuskan untuk memenuhi permintaan wanita itu dengan menutupi wajahnya dengan bantal. Tindakan ini mungkin menciptakan beban emosi dan moral yang lebih berat bagi Jack. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Jack mengambil kalung yang dimiliki oleh ibu kandung Maisie bersama dengan foto-foto mereka. Tindakan ini mungkin merupakan cara Jack untuk menyimpan kenang-kenangan dan menghormati ingatan Jenny. Kalung dan foto itu mungkin menjadi simbol penting yang menghubungkan Maisie dengan sejarah dan kisah hidupnya yang sebenarnya nanti. Di luar, Rose menyadari bahwa banyak domba yang kabur. Rose kemudian datang dan dengan kemampuannya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, Rose berhasil mempengaruhi Matty. Pada akhirnya, Matty memutuskan untuk bersama Rose karena Rose berhasil mengingatkannya pada Ollie, anaknya yang sudah tiada. Keputusan Matty untuk bergabung dengan Rose mungkin dipengaruhi oleh rasa kehilangan dan nostalgia terhadap ibunya yang sudah meninggal. Jack kini kembali berada di tengah rumah setelah berhasil membawa kembali tasnya yang berisi uang. Namun, Jack mengalami luka yang kembali berdarah. Jack mencari sesuatu untuk menutupi luka tersebut dan dengan keterbatasan sumber daya, Jack akhirnya hanya bisa menggunakan tangan atau barang di sekitarnya untuk menstaples lukanya agar tertutup. Maisie memasuki rumah dan Jack mendekapnya dengan tujuan memberitahunya apa yang terjadi pada ibu kandungnya yang asli. Jack menceritakan kecelakaan yang menewaskan suaminya Rose dan bayinya, Ollie. Meskipun Maisie awalnya sulit mempercayainya, Jack mencoba meyakinkannya dengan memberikan kalung dan foto yang dibawakannya dari ruangan ibu Maisie yang asli. Barang-barang ini mungkin menjadi bukti yang memegang makna sentimental dan mencoba menghubungkan Maisie dengan kenangan dan identitas sejati ibu kandungnya. Hingga akhirnya Maisie mulai sedikit mengingatnya. Jack terus berusaha menyelamatkan Maisie dan ayahnya. Maisie berhasil sampai ke mobil untuk kabur. Namun saat Jack pergi ke kandang domba untuk mencari Matty, ternyata Matty tidak ada di sana. Ini mengharuskan Jack untuk kembali masuk ke dalam rumah. Matty ternyata ada di sana di atas tangga. Namun tiba-tiba Rose yang bersembunyi muncul dan menembak Jack. Matty kini bingung dan harus memutuskan untuk mempercayai siapa dalam situasi yang semakin rumit ini. Saat Jack kabur dan berhasil membuat Rose terjatuh, Jack bersiap-siap untuk menembaknya. Namun tiba-tiba Matty menyelamatkan Rose. Keputusan Matty untuk menyelamatkan Rose mungkin disertai dalam perasaan yang bingung.
Saat itu juga, Maisy datang dan membawa Jack yang sudah terluka parah keluar. Maisy sekarang sudah tidak percaya dengan Rose. Mungkin setelah melihat aksi Rose yang bertentangan dengan kepentingan keluarga mereka. Sementara Meg datang untuk membawa uangnya. Di sini terjadi baku tembak antara Rose dan Meg. Konflik ini mungkin terkait dengan keinginan Meg untuk mendapatkan Matty, menciptakan ketegangan dan ancaman baru. Dalam pertarungan sengit, kedua pria yang baru datang akhirnya kalah. Meg ditembak oleh Rose, sementara pria yang lain ditabrak oleh Maisy. Kejadian ini mungkin menandai titik puncak dari konflik yang panjang. Maisy melanjutkan perjalanan dengan mengendarai mobil bersama dengan ayahnya, meninggalkan Jack dan yang lainnya di belakang. Mungkin Maisy merasa terdesak untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui setelah kejadian-kejadian sebelumnya, situasi mungkin telah berubah secara signifikan. Karakter-karakter yang tersisa mungkin telah menjalani perubahan atau menghadapi tantangan baru. Saat ini, Maisy berada di rumah sakit dan dokter memberikan kabar baik bahwa ayahnya akan pulih. Maisy berhasil selamat dari hasutan dan ancaman Rose yang mencoba menahannya. Kondisi ayahnya yang membaik memberikan sedikit kelegaan, dan Maisy mungkin harus mengatasi trauma dan membangun kembali hidupnya setelah peristiwa yang dramatis. Di sisi lain, Rose tetap tinggal di pertanian dengan Matty yang sekarang dianggap sebagai anak olehnya. Sedangkan untuk Jack saat ini menjadi tidak berdaya seperti ayahnya Maisy. Jack menyaksikan Rose dan Matty dari sebuah ruangan dengan monitor CCTV-nya. Bagaimana Jack merespon situasi ini, dan apakah Jack akan mencoba menemukan cara untuk mempengaruhi keadaan? Dan dengan itu kita mendengarkan sepanjang alur cerita. Terima kasih banyak telah menyisihkan waktu untuk menyusuri cerita bersama di LRF Trilogy. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi jika kalian belum melakukannya, tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.